Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, hasanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat wal afiat. Masih memberikan nikmat kesempatan untuk bisa hadir di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan barokah ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin sampai pada pembahasan hukukul muslim wal rahim wal jiwar wal malik wa nahwi dzalik, yang berkaitan dengan bab hak-hak seorang muslim, hak kerabat, hak tetangga, hak pemimpin dan yang lainnya. Sampai pada perkataan Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala, wa minha an yashfa'a likulli man lahu hajatun minal muslimina ila man lahu ikdahu mansilatun. Di antara adab bergaul kita kepada manusia, yaitu an yashfa'ah, menjadi wasilah, likulli man lahu hajatun, bagi orang yang memiliki kebutuhan, minal muslimina, dari orang-orang muslim, ila man lahu indahu mansilatun, kepada orang yang mempunyai kedudukan, wa yas'a, dan berusaha, fi qadha'i hawaijihim, dan berusaha di dalam menunaikan hajat-hajat orang-orang muslim. Jadi ini diantara adab bergaul kepada manusia. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, hendaknya seseorang itu bisa menjadi wasilah. Wasilah yang mengantarkan. Mengantarkan apa? Mengantarkan kebutuhan dari seorang muslim kepada orang yang bisa membantu. Jadi misalnya si A ini punya kebutuhan, kemudian si A ini minta bantuan kepada kita untuk bisa minta tolong kepada si B. Nah, maka kita ini mengantarkan
si A ini kepada si B untuk ditunaikan hajat. Nah, ini termasuk perbuatan yang baik. Jadi ketika si A punya hajat, punya kebutuhan, dan si B ini yang bisa menunaikan hajat, si A ini butuh bantuan kepada kita dan kita mengantarkan kepada si B menjadi wasilah kebaikan, ini adalah perbuatan yang baik. Namanya syafaat, ya, menjadi wasilah di dalam urusan kebaikan, ini sangat dianjurkan. Nah, akan tetapi di dalam menjadi sarana atau wasilah membantu orang lain itu dalam urusan kebaikan, bukan di dalam urusan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kisah yang masyhur, ketika ada budak perempuan. Budak perempuan ini bernama Barirah. Barirah ini budak perempuan yang mempunyai suami sama-sama budak. Barirah budak perempuan, suaminya juga budak laki-laki. Lah, ketika Barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah, lah Barirah ini memilih untuk berpisah dengan suaminya yang masih budak. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tega untuk melihat keadaan suaminya Barirah yang masih budak, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Barirah, "Lau raja'tihi, sekiranya engkau kembali kepada suamimu wahai Barirah. Sekiranya engkau kembali kepada suamimu wahai Barirah." Nah, kemudian Barirah ini mengatakan, "Wahai Nabi, ini perintah Anda atau bukan? Kalau itu perintah Anda, saya laksanakan. Tapi kalau itu hanya tawaran, maka saya tidak mau kembali kepada suami saya." Akhirnya Nabi mengatakan, "Innama asfa'u." Wahai Barirah, saya ini hanya menjadi wasilah saja. Kalau kamu mau kembali kepada suamimu, nanti saya yang akan menyampaikan, dan saya yang akan menikahkan kembali. Kalau memang kamu itu tidak berkehendak, maka itu terserah kamu. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi ini ingin menjadi wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk mengembalikan Barirah kepada suaminya yang masih budak. Nah, maka disinilah apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, hendaknya seorang muslim itu menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain. Selama wasilah itu di dalam perkara yang diperbolehkan, bukan perkara yang tidak diperbolehkan. Karena ini terjadi juga
pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu bani atau satu kabilah. Kabilah ini termasuk kabilah yang sangat disegani dan sangat terhormat, yaitu namanya Bani Makhzumiyah. Bani Makhzum. Ya, jadi Bani Makhzum ini termasuk adalah Bani kabilah yang sangat dihormati. Nah, Bani Makhzum ini termasuk koalisi. Nah, koalisi itu artinya teman gitu, mitra dari orang-orang Quraisy. Jadi Bani Makhzum ini termasuk mitra orang-orang Quraisy. Nah, kebetulan ada salah satu wanita dari Bani Makhzum ini mencuri. Nah, kemudian ketika mencuri sudah sampai nisab untuk wajib dipotong tangan. Nah, kemudian orang-orang Quraisy ini, karena Bani Makhzum ini adalah koalisi mitra dari orang-orang Quraisy, itu melobi siapa? Melobi para sahabat supaya hukuman potong tangan ini tidak ditegakkan kepada wanita tersebut. Akhirnya para sahabat mengatakan, oh, kami tidak ada yang berani berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini kecuali ada seorang sahabat yang bernama Usama, sahabat Nabi yang bernama Usama bin Zaid. Akhirnya orang-orang Quraisy ini datang kepada Usama, dan Usama ini adalah hibbu Rasulillah, orang yang sangat dicintai oleh Rasul. Akhirnya datang kepada Nabi menceritakan perihal yang dialami oleh orang-orang Quraisy berkaitan dengan seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri dan harus dipotong tangan. Usama ini ingin hukuman potong tangannya itu digagalkan atau tidak dilaksanakan. Nah, kemudian ketika mendengar ucapan Usama bin Zaid ini, Nabi itu marah. Kenapa Nabi marah? Karena Usama ini ingin supaya apa? Hukuman potong tangan itu digagalkan, tidak dilaksanakan. Nah, akhirnya Nabi mengatakan kepada Usama, atasfa'u fi haddin min hududillah. Atasfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usama, apakah engkau menjadi wasilah dalam urusan menggugurkan hukuman dari hukuman Allah? Kemudian Nabi mengatakan, ketika itu Nabi naik mimbar. Kemudian Nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya orang-orang terdahulu itu hancur. Sesungguhnya perkara yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian itu, kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihi. Sesungguhnya mereka itu ketika ada orang yang mencuri,
Sedangkan orang yang mencuri itu adalah dari kalangan bangsawan, dari kalangan orang-orang yang mulia, maka tidak ditegakkan had. Akan tetapi ketika yang mencuri adalah orang yang lemah, orang yang miskin, maka ditegakkan hukuman. Kemudian Nabi bersumpah, wa ayyullah, demi Allah, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha. Kata Nabi, demi Allah, kalau sekiranya Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, saya yang memotong tangannya. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan seseorang yang menjadi wasilah sesuatu yang tidak baik atau melanggar hukum tidak boleh. Akan tetapi ketika seseorang menjadi wasilah dalam urusan kebaikan itu diperbolehkan. Apalagi yang berkaitan dengan hajat kaum muslimin yang sangat mendesak, dia bisa menjadi wasilah kebaikan untuk kaum muslimin yang membutuhkan. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Wa minha an yabda'a bisalami kulla muslimin qabla an yukallimahu. Ini termasuk bagian dari adab muamalah dengan manusia. An yabda'a bisalam, memulai salam. Kulla muslimin, kepada orang muslim, qabla an yukallimahu, sebelum mengajak berbicara. Jadi ini ada dalam muamalah seorang muslim ketika hendak berbicara atau ketika hendak memulai bicara, hendaklah dia itu memulai dengan salam. Ini adabnya. Jadi ucapkan salam baru memulai perkataan. Nah, ini ada sebuah kisah dari Sofwan bin Umayyah. Ada Sofwan bin Umayyah ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Sofwan bin Umayyah ini menceritakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam usallim wa lam astaqbil. Saya itu masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengucapkan salam dan tidak meminta izin masuk. Jadi kalau bahasa gitu nyelonong. Ya, ini sahabat Sofwan bin Umayyah. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji. Kata Nabi, kembali. Faqul assalamu alaikum a'adkhul. Loh, ketika Sofwan sudah masuk tanpa salam, tanpa izin, Nabi mengatakan kembali. Suruh ulangi lagi. Faqul assalamu alaikum. Katakan assalam dan ucapkanlah, apakah saya boleh masuk? Ini adabnya. Jadi kalau ada orang masuk ke rumah kita, masuk kemudian tidak apa, enggak salam, kemudian tidak meminta izin, suruh ulangi lagi supaya apa, mengucapkan salam. Nah, hadis ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya sebelum kita itu memulai berbicara kepada orang lain, hendaklah kita itu mengucapkan salam. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan teman kita, dan kita ingin berbicara,
ucapkan salam baru berbicara. Ini adab seorang muslim. Tapi ya jarang, ya apalagi kalau sudah akrab itu sudah tidak salam langsung aja ini. Tidak, ini adabnya itu ya demikian. Adabnya ucapkan salam baru memulai bicara. Nah, maka ada hadis, tapi hadisnya itu dhaif. Ya, disampaikan itu ya man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibu. Ini hadisnya dhaif tadi. Barang siapa yang memulai pembicaraan tanpa dimulai dengan salam, maka jangan dijawab. Nah, tapi ini hadisnya dhaif. Ya, bisa dipakai dalam keadaan tertentu. Sebagai apa? Sebagai pemberitahuan. Ya, ini adabnya itu harus ucapkan salam terlebih dahulu. Nah, kemudian wa minas sunnati al-musafahah. Dan ketika seorang muslim dengan muslim yang lainnya berjumpa, hendaklah mengucapkan salam sembari al-musafahah, bersalaman. Ya, jadi ini adabnya apa? Mengucapkan salam dan musafahah itu bersalaman. Berjumpa, mengucapkan salam dan musafahah bersalaman. Faqad ruwiyah an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas. Sahabat Anas itu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Sahabat Anas itu adalah sahabat yang banyak diriwayatkan darinya dalam urusan keseharian Nabi. Ya, dalam urusan keseharian Nabi, sahabat Anas itu menjadi rujukan para muhaddisin. Kenapa? Karena sahabat Anas itu adalah khadimun min khuddamin Nabi, termasuk salah seorang sahabat yang menjadi pelayan, yang melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, Nabi mengatakan ma min muslimainil taqaya fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi illa kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yuhtira du'a'ahuma. Kata Nabi, tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian salah satunya mengajak bersalaman, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa keduanya. Para ulama di dalam menjelaskan hadis ini, doa keduanya doa tentang salam atau doa yang lain. Ketika seorang muslim mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini doa. Dan dijawab oleh muslim yang lainnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu doa. Allah akan mengijabai doa kedua orang tersebut, baik itu ucapan salamnya atau doa yang lainnya. Terus wa alla yufarriqu baina aydihim hatta yaghfira lahum. Dan tidaklah Allah memisahkan kedua tangan
orang yang bersalaman tersebut kecuali Allah akan memberikan ampunan padanya. Jadi Allah akan mengabulkan doa dan Allah akan mengampuni keduanya. Ini sepele. Ya, ketika bertemu bersalaman, ya, kemudian mengucapkan salam, ini sepele tapi luar biasa fadilahnya. Allah akan ampuni dan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabi doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya hasan. Kemudian di sini ada hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, idza safahal mu'minul mu'minah nazalat alaihi ma mi'atun wa rahmatun tis'atun wa tis'una li abashihima wa ahsanihima khuluqa. Apabila seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lainnya mengajak salam, maka turunlah mi'atu rahmatin 100 rahmatnya, tis'atun wa tis'una 99 rahmat tersebut untuk orang yang paling banyak tersenyum dan paling baik akhlak dari keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Al-Awsat. Jadi kata Nabi, ketika seorang mukmin bertemu kemudian mengajak salaman, turun 100 rahmatnya Allah. Yang 100 ini 99 rahmat itu untuk orang yang paling baik akhlaknya dan paling banyak tersenyum. Oh, ini yang luar biasa. Ini sesuatu yang memang sepele tapi luar biasa. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, dianjurkan untuk bersalaman ketika bertemu. Wala ba'sa bitakbiri yadil mu'adzami, dan tidak mengapa bitakbiri yadil mu'adzam, untuk mencium tangan seseorang yang dimuliakan, orang alim, para guru, para ulama, dan kedua orang tua. Fiddin, di dalam agama. Mu'adzam, orang yang dimuliakan, orang yang dihormati. Fiddin, dalam urusan agama. Siapa yang orang tua, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, orang alim kita. Tabarrukan bihi. Tabarrukan bihi itu mencari berkah. Ini Ibnu Qudamah mengatakan tabarrukan, mencari berkah. Tapi ini harus perlu catatan. Ya. Yang pertama, hukum masalah mencium tangan. Mencium tangan orang yang dihormati, orang yang dimuliakan dalam urusan agama, ini para ulama, jumhur ulama itu membolehkan. Nah, maka ada beberapa riwayat yang menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, saya mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ada diriwayatkan anak Arabiyah, ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui. Qala dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li, izinkan aku, fa uqabbila ra'saka wa yadaka, izinkan aku untuk mencium kepala Anda dan tangan Anda. Qala fa'adzina lahu, orang Arab Badui ini mengatakan Nabi mengizinkan, fa'ala, maka orang Arab Badui ini apa? Mencium kepala Nabi dan mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa yang disebutkan di dalam sebuah asar. Suatu ketika Abu Ubaidah itu bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya. Suatu ketika Abu Ubaidah bertemu dengan Umar bin Khattab, dan ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ini mengajak salaman kepada Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah mencium tangan Umar bin Khattab. Nah, kemudian keduanya saling menangis. Karena apa? Mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menyampaikan untuk mencium tangan bagi orang yang dihormati, yang dimuliakan dalam urusan agama itu diperbolehkan. Adapun yang berkaitan dengan tabarruk, menjadikan ngalap berkah, maka para ulama itu mengatakan kita itu mengalap berkah ilmunya, bukan zatnya. Ya, jadi kita itu bersalaman dengan orang alim itu mengambil barokah ilmunya, bukan zatnya. Kita mencium tangan guru kita, mencium tangan orang alim, kita itu mengharapkan barokah ilmunya, bukan zat orang itu. Begitu juga ketika kita itu bersalaman dengan orang tua, ya, kita itu mengambil barokah doanya kedua orang. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh beliau demikian. Jadi bukan ngalap berkah zat orang alimnya, tapi keilmuannya, sehingga menjadi barokah buat kita. Maka kalau orang-orang dulu itu, para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, mereka itu ya, mencari keberkahan ilmu para gurunya dengan berkhidmah. Ya, dengan berkhidmah, membantu, melayani, demikian. Jadi bukan zat orang alimnya, tetapi keberkahan ilmu yang dimiliki. Nah, kemudian wala ba'sa bil mu'anaqah, dan tidak mengapa untuk saling berpelukan. Nah, itu jarang dilakukan. Jadi ketemu, bersalaman, nah kemudian mencium kepala, misalnya mencium tangan orang yang alim, atau misalnya bertemu bersalaman kemudian al-mu'anaqah, berpelukan. Nah, ini termasuk bagian adab yang dianjurkan. Nah, apa yang disampaikan Anas bin Malik?
Hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasawfa. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka itu saling bertemu maka mereka saling bersalaman. Wa idza qadimu min safarin ta'ana. Ketika mereka itu bertemu setelah melakukan perjalanan jauh dan jarang ketemu, maka ketika mereka bertemu mereka itu saling berpelukan. Nah, ini termasuk ada muamalah yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Nah, ini kalau adab ini dipraktikkan ini luar biasa. Ya, bersalaman, kemudian saling merangkul lah, bahasa kita itu merangkul. Ya. Kemudian kalau orang Arab itu nyium kepala. Nah, kalau kita kan kalau ada orang pegang kepala kita itu kan apa? Tabu ya. Nah, kalau dulu itu dicium tuh orang. Nah, tapi kalau apa namanya uruf sini itu kepala itu harga diri itu. Jadi kalau ada orang pegang kepala dicium itu di sini, ya uruf di sini itu apa? Ya tidak pas itu. Padahal ada orang Arab Badui itu izin sama Nabi. Nabi, saya pengen ya nyium kepala Anda. Boleh tidak Nabi? Boleh. Nabi mempersilahkan. Dicium sama orang Arab Badui. Nah, tapi uruf kita itu apa? Ya, uruf kita itu tidak menerima. Karena kepala itu harga diri. Nah, maka disinilah adab Islam demikian. Ya, ketika bertemu saling merangkul, kemudian saling bersalaman dan mengucapkan salam. Berikutnya, wa ammal ahdhu birrikabi li tawqiril ulama'i faqad fa'ala dzalika Ibnu Abbas bi Said bin Sabitin radhiyallahu anhu. Wa amal akhdhu birrika, adapun nuntun apa? Birrikab, kendaraan. Li tauqiril ulama, untuk memuliakan ulama. Faqad fa'ala dzalika, maka sungguh telah dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas kepada Said bin Sabit. Kalau dulu kan kendaraannya onta, Said bin Sabit di atas, Ibnu Abbas di bawah, nuntun ontanya. Padahal luar biasa. Ya. Sahabat Ibnu Abbas itu bahrul ulum. Lautannya ilmu itu Ibnu Abbas. Itu bahrul ulum. Dan orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW alim di dalam Al-Quran. Luar biasa, menghormati Zaid bin Sabit yang lebih tua. Dan beliau itu adalah orang yang menulis wahyu Rasulullah SAW, wahyu Allah Subhanahu wa taala pada zaman Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Ibnu Abbas itu apa? Menarik kontaknya Zaid bin Sabit karena memuliakan ilmunya Zaid bin Sabit. Nah, ini apa namanya? Konteks dulu demikian. Nah, konteks sekarang ya lebih lagi, lebih mudah lagi sekarang, tidak narik. Ya, tapi apa goceng? Kalau ada yang pakai mobil, kan demikian. Nah, ini luar biasa. Li tauqiril ulama,
memuliakan ulama. Padahal Ibnu Abbas itu luar biasa derajatnya, tetapi karena menghormati Zaid bin Sabit sebagai katibul wahyi, penulis wahyu, maka Ibnu Abbas tidak segan untuk apa? Menarik daripada apa? Tunggangannya Zaid bin Sabitnya itu di atas. Nah, ini kisah yang masyhur. Wal qiyamu ala sabilil ikrami li ahlil fadli hasan. Wal qiyamu, dan berdiri ala sabilil ikrami, untuk menghormati, li ahlil fadli, untuk orang yang mempunyai keutamaan, hasanun, itu perbuatan yang baik. Nah, ini Ibnu Qudamah mengatakan demikian, berdiri untuk menghormati seseorang yang mempunyai keutamaan. Ya, keutamaan ilmu, hasanun, itu lebih baik. Nah, ini kalau apa namanya di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu tidak ada penjelasan. Hanya penjelasannya ala sabilil ikrami li ahli fadli hasan. Artinya orang yang berdiri untuk menghormati orang yang punya keutamaan itu adalah perbuatan yang baik. Akan tetapi di dalam kitab Tuhfatul Akhwati, syarah daripada Sunan At-Tirmidzi, itu dijelaskan ada beberapa yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Di antaranya apa yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Akhwati, syarah Sunan At-Tirmidzi, ada di situ nukilan perkataan Abu Walid Ibnu Rushdin. Abu Walid Ibnu Rushdin ini mengatakan al-qiyamu ala arba'ati awjuh. Berdiri untuk seseorang itu ada 4. Ya, berdiri kepada seseorang itu ada 4 macam. Yang pertama, al-awwalu mahdzur. Yang pertama itu diharamkan. Ya, hukumnya adalah haram menurut Ibnu Rushd. Apa yang haram itu? Wa huwa an yaqa liman yuridu an yuqama ilaihi takabburan wa ta'atuman 'alal qa'imina ilaihi. Yang pertama itu berdiri kepada seseorang yang menginginkan untuk diagungkan dan dimuliakan dengan kesombongan dan kebanggaan dari orang-orang yang berdiri kepadanya. Ini yang pertama. Jadi hukumnya haram kalau memang sudah apa namanya terindikasi orang itu memang apa? Ya, ingin dihormati, ingin disegani, ingin dimuliakan. Takabburan wa ta'atuman, yaitu dengan sombong, wa ta'atuman, dan berbangga diri. Nah, kalau berdiri untuk orang yang semacam ini, maka ini mahdzurun, tidak diperbolehkan. Ya, seperti berdiri kepada apa namanya orang yang gila jabatan, ya, kepada orang yang gila hormat, itu tidak usah berdiri. Ini yang pertama. Al-thani makruhun. Yang kedua itu hukumnya adalah makruh, tidak haram, tapi makruh. Wa huwa an yaqa liman la yatakabbaru wa la yata'adhamu 'alal qa'im.
walakin yuksha an yudkhila nafsahu bisababi dzalika ma yaqdar. Kata Ibnu Rushdin, yang kedua, berdiri hukumnya makruh. Bagi siapa? Bagi seseorang yang berdiri kepada seseorang yang memang tidak terindikasi gila hormat atau tidak sombong atau tidak berbangga-bangga. Tetapi kalau ditakutkan orang ini, kalau kita berdiri menjadikan dia itu apa? Ya, sombong, berbangga-banggaan, maka ini dihukumi makruh. Nah, jadi ini makruh. Kepada siapa? Berdiri kepada seseorang yang tidak sombong, tidak berbangga. Tetapi kalau kita berdiri, ini ditakutkan dia terjerumus di dalam kesombongan, maka ini dimakruhkan. Nah, kemudian yang ketiga, jaisun, boleh. Nah, ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. An yaqa'a ala sabilil birri wal ikram liman la yuridu dzalika. Boleh hukumnya berdiri untuk memuliakan, untuk menghormati, terutama bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Ini hukumnya adalah jaiz. Nah, kemudian mandubun, dianjurkan, malah dianjurkan untuk berdiri kepada seseorang. Siapa? Wa huwa an yakuma liman qadima min safarin farahan bi qudumihi li yusallima alaihi. Berdiri untuk menyambut orang yang baru datang dari safar untuk memberikan salam. Ketika kita duduk, kemudian ada saudara kita yang baru datang, ya, kemudian kita berdiri untuk menyambutnya, itu dianjurkan. Nah, ini penjelasan daripada Ibnu Rushdin yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Dan pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah ini konteksnya adalah kepada orang yang mempunyai keutamaan dalam hal ilmu, berdiri itu tidak mengapa, jaiz. Memuliakan ilmunya, bukan memuliakan zatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.